Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat. Oke, sebelum kita mulai mempelajari bahasan ini, lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa, silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal ini, yaitu rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat. Oke. Di sini Ibu akan langsung membahas dua ya, rumus empiris dan rumus molekul. Nah, karena rumus empiris dan rumus molekul ini akan saling berkaitan ya. Oke, kita pahami dulu pengertian dari rumus empiris ya. Jadi rumus empiris itu adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan paling sederhana. Jadi rumus kimianya itu yang paling sederhana gitu ya. Sedangkan rumus molekul itu adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Jadi jumlah yang sebenarnya. Misalnya di sini Ibu ada contoh ya. Jumlah sebenarnya ini misalnya glukosa yaitu C6H12O6. Itu merupakan rumus molekulnya atau jumlah yang sebenarnya gitu ya. Dan rumus empiris dari contoh yang ini, glukosa ini yang paling sederhana itu kan CH2, karena ini rumus ini bisa kita sama-sama bagi 6 gitu kan. Ini C-nya bagi 6, ini kan tinggal 1 ya. 12 bagi 6 tinggal 2, O-nya bagi 6 tinggal 1 gitu kan. Nah, ini udah paling sederhana lagi, tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, rumus kimia yang sudah paling sederhana, yang tidak bisa disederhanakan lagi, itu disebut rumus empiris. Jadi, rumus molekul itu adalah jumlah yang sebenarnya, sedangkan rumus empiris adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan yang paling sederhana. Oke, bagaimana caranya kita mencari rumus empiris gitu ya. Jadi cara untuk mencari rumus empiris ini, rumus empiris dicari dari perbandingan mol gitu ya. Jadi nanti masing-masing unsur itu kita bandingkan molnya, maka nanti kita akan dapatkan rumus empirisnya. Nah, bagaimana kita caranya mencari rumus molekul gitu ya. Untuk mencari rumus molekul itu dicari dengan rumus ini ya. Jadi MR-nya Re ya itu dikali N, nah ini nanti jumlahnya ya sama dengan MR senyawa. Jadi makanya Ibu bilang ini saling berkaitan. Jadi untuk mencari rumus molekul kita harus tahu dulu rumus empirisnya, karena di sini apa? Di sini menggunakan MR rumus empiris, maka kita harus tahu dulu rumus empirisnya gitu ya. Jadi untuk mencari rumus molekul, cari dulu rumus empirisnya baru masuk ke rumus ini ya. Biar lebih paham, Ibu ada contoh nih. Oke, contoh soalnya seperti ini. Suatu senyawa terdiri atas 84% karbon dan 16% hidrogen. Jika AR karbonnya 12 dan AR hidrogennya 1, dan MR dari senyawanya itu adalah 100. Jadi ini MR senyawanya ya, ketika karbon dan hidrogen ini membentuk senyawa. Kemudian tentukan, nah ini disebut menentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Jadi kita harus menentukan dua, rumus empiris dan rumus molekulnya. Oke. Nah, berarti di soal ini kan berarti unsurnya itu ada karbon, ada hidrogen ya. Kita misalkan dalam rumus ini kan dalam persen. Untuk masuk ke perbandingan mol itu kan perlu massa, maka kita misalkan saja dalam 100% itu kita misalkan 100 gram, maka kalau 84%-nya berarti kan 80, ini bukan 80 gram ya, ini 84 ya, ini salah ketik, salah tulis, ini 84 ya. Jadi kalau di situ dimisalkan 100% adalah 100 gram, maka ya 84% ya 84%-nya berarti kan 84 gram gitu ya. Kemudian 16%-nya kan berarti 16 gram. Nah, tadi untuk mencari rumus empiris apa? Yaitu dengan cara perbandingan mol ya. Jadi kita bandingkan mol dari, di sini kan ada karbon, ada hidrogen, maka kita bandingkan antara mol karbon dengan mol hidrogen. Masih ingat kan kemarin ya? Untuk mencari mol itu bisa dicari dari gram per AR ya kan, kalau dia unsur gitu kan ya, bisa dicari gram per AR. Ya sudah, maka kalau kita bandingkan molnya ini ya sudah, kita cari gramnya karbon
dibagi airnya karbon dibandingkan dengan gramnya masanya hidrogen dan airnya hidrogen. Nah, masanya karbon ini kan tadi 84, masukkan sini 84. Air C-nya berapa? Nah, ini kan diketahui 12, masukkan sini 12. Kemudian masanya H berapa? Tadi 16 gram, masukkan sini 16 gram. Air H berapa? Oh, 1, masukkan 1. Udah, kita bagi 84 dibagi 12, hasilnya kan 7 ya. Kemudian 16 dibagi 1 kan hasilnya 6. Apakah apakah angka ini bisa disederhanakan lagi? Apakah bisa dibagi 2? Bisa, ini 3, ini bagi 2 nanti jadinya desimal. Ya, jangan desimal, berarti belum sederhana gitu ya. Jadi ini udah paling sederhana dan tidak bisa disederhanakan lagi. Maka ya sudah, jadi rumus empiriknya karbonnya C-nya ada 7, H-nya ada 6. Maka ini yang disebut sebagai rumus empiris. Paham ya? Jadi yang paling sederhana ya. Gitu. Nah, kemudian kita juga disuruh mencari rumus molekul. Tadi apa? Rumus molekul itu kita harus tahu rumus empirisnya kan? Nah, ini udah tahu nih rumus empirisnya ini. Oke, tadi kan rumusnya Re dikali N sama dengan MR senyawa. Nah, Re-nya sudah ada nih. Kita cari dulu MR-nya, massa molekul relatifnya. Oh, di sini Re itu ya 7 C7H6 gitu kan. Maka C-nya ada 7, berarti 7 dikali ARC-nya ARC-nya yaitu 12 ditambah hanya ada berapa? 6 dikali 1 berarti sama dengan 100. Ya sudah, masukkan ke sini dalam kurung 100 kan sama dengan MR senyawanya 100. Ya sudah, berarti kan ini N sama dengan 100 bagi 100 ya kan, hasilnya 1. Ya sudah, ini letakkan di sini 1, berarti C7 ini 7 kali 1 tetap 7 kan. Nah, ini 6 kali 1 tetap 6. Maka rumus molekulnya juga sama, C7H6 gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau di sini N-nya 2 ya berarti kalikan 2 kali 7 berapa. Sedangkan di sini kan dapatnya 1. Maka ya rumus molekulnya jadi sama gitu dengan rumus empirisnya. Itu ya, paham ya? Gampang ya. Itu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita juga akan membahas senyawa hidrat ya. Senyawa hidrat. Hidrat itu apa sih? Hidrat itu artinya air ya. Jadi senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengandung air. Nah, senyawa ini biasanya bentuknya kristal padat ya, yang mengikat molekul air. Air itu kan H2O ya, sebagai bagian dari struktur kristalnya. Nah, ini misalnya macam-macam dari senyawa hidrat, ada asam oksalat dihidrat ya. Jadi kalau ada 2 kan jadinya di ya, kalau 5 itu penta kayak gitu. Ini beberapa contohnya ya yang hidrat. Nah, jadi kita lihat nih dari gambar ini, yang warna biru ini itu kristal CuSO4 ya. Jadi dia ini bentuk hidratnya. Oke, baik. Misalnya di sini contoh ya. Jadi ada contoh nih, di A ini itu adalah kristal CuSO4 5H2O ya. Jadi ini senyawa hidratnya nih. Ketika dipanaskan artinya kan airnya menguap gitu ya. Maka ini adalah kristal CuSO4 gitu sesudah dipanaskan karena apa? Bisa berubah warna seperti ini karena airnya ini menguap, jadi sisa CuSO4 seperti itu ya. Itu senyawa hidrat. Oke. Nah, karena ini kita fokuskan kepada perhitungannya, mari Ibu akan memberi contoh ya. Ini contoh soalnya, sebanyak 38 gram Na3PO4 XH2O dipanaskan pada akhir pemanasan tertinggal kristal sebesar 16,4 gram. Jadi kristalnya ya 16,4 gram. Dengan mRNA3PO4 sama dengan 164 dan mRH2O-nya sama dengan 18. Berapakah jumlah air kristal yang terkandung dalam senyawa tersebut? Nah, ini kan ada senyawa hidrat ya, tapi kita belum tahu nih jumlah H2O-nya ini, X-nya ini berapa gitu. Ini yang akan kita cari ya. Oke, kita lihat dulu di sini, kita reaksikan dulu, uraikan ya. Na3PO4 XH2O itu kita uraikan, berarti kan Na3PO4 dan XH2O kita akan mencari X-nya ya, jumlahnya ini. Tadi kan massa mula-mulanya Na3PO4 ada 38 gram. Jadi massa keseluruhan ini 38 gram. Tadi kan kita bagi 2 ya. Nah, sedangkan kristal ini yang kristalnya nih ya.
dipanaskan kan berarti airnya menguap, maka ini yang disebut kristalnya itu sebesar 16,4. Ya, sebesar 16,4 kan masanya, cari molnya ya kan. 16,4 mR-nya 164 gitu kan, dibandingkan dengan yang H2O ini. Tadi kan keseluruhan 38, kalau ini udah 16,4 maka kita langsung kurangkan saja untuk masanya H2O ya kan. 38 dikurangi 16,4, oke, dibagi, oke, MR-nya H2O itu 18, dan sudah 16,4 dibagi 164 itu 0,1. Kemudian ini bagi ini kan 1,2. Nah, ini biar lebih tidak desimal seperti ini kan kita kalikan 10 ya. 0,1 kali 10 1. 1,2 dikali 10 12. Oh, udah ketahuan nih. Maka dan ingat ya, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Kalau kita tahu molnya maka sama aja koefisiennya kan. Kali 12 molnya berarti ini koefisiennya juga 12. Maka jumlah air yang terkandung dalam senyawa itu adalah 12H2O. Jadi jumlah airnya itu 12 gitu. Atau kalian juga bisa gunakan cara cepat ini, yaitu caranya ini kita mau cari X kan, nanti sama dengan molnya air dibagi molnya nanti kristal gitu kan. Di sini kristalnya Na3PO4. Ya sudah, mol sama nyarinya gram per mr gitu kan. Ini airnya berapa tadi jumlahnya? Berarti kan 38 dikurangi 16,4 kan, dibagi 18 kan, dibagi masanya ini kan 16,4 dibagi 64. Ya sudah, 1,2 dibagi 0,1 sama dengan 12 ya. Sebenarnya sama aja kan, tapi lebih cepat lah, seenggaknya lebih cepat lah yang ini, cara cepatnya ini ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita. Ada 3 tadi, rumus empiris, rumus molekul, dan ya. Jadi Bu akhiri sampai sini. Jika kalian masih ada yang belum paham dan ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa tanyakan di Google Classroom, atau bisa tanyakan di WhatsApp Ibu ya. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.